yang belum, silakan on cam dulu. Oke, ada yang masih off cam nih. Rehan Akbar, silakan on cam dulu. Rehan Akbar, bisa on cam? Rehan Akbar. Ya, oke. Ya, terima kasih sudah on cam semua. Materi kemarin sudah dibagikan oleh Riko ya, sudah semua. Video juga sudah. Ini saya akan share screen untuk materi yang Anda sudah lihat kemarin. Ini ya, ada ya. Oke, kita mulai. Spirometri, ini materi tentang untuk mengukur fungsi pernapasan. Ini gambar Anda bisa lihat, ini seorang tenaga kesehatan, bisa dokter, bisa perawat. Ini ada alat autospiro dan ini terkoneksi, dan ini ada pneumotak yang akan masuk ke mulut seseorang untuk bisa mengukur ya dengan hidung yang tertutup. Jadi udara keluar dan masuk ini akan terukur pada alat ini, autospiro. Akan mengukur volumenya berapa udara yang keluar dan masuk pada waktu inspirasi dan ekspirasi, dan juga mengukur kecepatan ya, kecepatan udara yang bisa dihembuskan oleh seseorang ya. Ini untuk topiknya, kita akan diskusi tentang pengenalan, definisi dari pemeriksaan spirometri atau valve paru, kemudian alatnya, biar Anda tahu alat yang ada di pasaran itu seperti apa, kapan kita perlu melakukan pemeriksaan spirometri, apa kontraindikasi dari pemeriksaan spirometri. Jadi ada pemeriksaan yang kelompok-kelompok pasien yang tidak boleh melakukan pemeriksaan spirometri dan bagaimana tekniknya ya. Nanti terakhir ada bagaimana menginterpretasi hasilnya apa sih dari hasil pemeriksaan spirometri. Ini sejarahnya singkat aja. Pada tahun 1846 John Hutchinson, seorang dokter bedah dari Inggris, ini membuat spirometri yang menggunakan air ya. Jadi di sini ada tabung yang terbalik, isinya air, di sini dihubungkan dengan selang yang ini dihubungkan ke mulut seseorang untuk meniup ya, menghembuskan inspirasi dan ekspirasi melalui mulut ya. Dan ini akan terhubung dengan wire kabel ini yang akan bisa naik turun, dan ini bisa terukur berapa sih naik turunnya, volumenya ini berapa yang dihembuskan ya. Dia mengukur vital capacity ya, kapasitas vital. Jadi berapa sih seseorang itu menarik napas maksimal, napas kemudian menghembuskan maksimal sampai dia tidak bisa menghembuskan lagi, itu berapa dari narik maksimal, inspirasi maksimal sampai menghembuskan maksimal, itu berapa sih volumenya. Itu disebut vital capacity, kapasitas vital di dalam paru, volumenya berapa ya, volume ya, vital capacity. Nah, ini adalah gambar skematis dari spirometri yang awal. Ini tingginya setinggi manusia ya, seperti ini. Terus kemudian pada tahun 1950 Dr. Tivano dari Prancis ini memperkenalkan FEV1 ya, force expiratory volume detik pertama. Jadi kalau seseorang menghembus, tarik napas ya, kemudian menghembuskan dengan cepat, dihitung berapa sih volume ya, V volume, ekspirasi ya, paksa force expiratory detik pertama itu berapa, itu diukur volumenya. Normalnya 80% dari vital capacity, dari kapasitas vital ya. Seperti itu. Kemudian pada tahun 1999 Wright dan McCarrow ini memperkenalkan tentang peak flow meter, peak expiratory flow rate. Jadi seorang menghembuskan itu flow-nya berapa ya, flow itu kecepatan itu volume per time ya, kecepatan itu volume per time, itu flow ya, berapa peaknya, puncaknya berapa ya. Seorang menghembus, kalau ada yang ulang tahun atau masa niup kompor atau zaman dulu ya, atau niup lilin, itu ada kecepatan yang maksimal, flow-nya yang maksimal berapa ya, itu berapa ya.
itu diukur dengan sini ya. Terus kemudian dikembangkan lagi pada tahun 2008 dengan metode ini 3D touch sensing yang sudah menggunakan autospiro ya, tidak menggunakan mekanik lagi seperti sebelumnya ya. Ya, ini jenis-jenis dari pemeriksaan spirometri. Pemeriksaan spirometri itu terdiri untuk valve paru ya. Valve paru secara general itu ada macam-macam. Teknik pemeriksaan ventilasi, ada difusi, ada perfusi, tidak saya sebutkan di sini. Untuk bidang paru, pemeriksaannya adalah ventilasi. Ini kita kenal sebagai spirometri ya, yang saat ini kita pelajari. Kemudian ada difusi ya. Pada bidang ini kita tidak pelajari, nanti pada dokter spesialis kita ajarkan. Untuk Anda mahasiswa S1 untuk dokter umum, pemeriksaan spirometri ya, idealnya Anda bisa mengetahui pemeriksaan spirometri ini ventilasi. Ventilasi itu udara bisa masuk, bisa keluar, itu sudah cukup. Kalau difusi udara masuk, nanti pada alveoli terjadi pertukaran gasnya ya. Gasnya di sini hanya mengukur volume dan kecepatan udara yang melalui saluran napas. Di sini gasnya yang dipantau ya, pertukaran karbon dan oksigennya. Definisi dari spirometri berasal dari bahasa Yunani ya, spiro artinya breathing, bernafas ya, kemudian metri itu mengukur. Jadi spirometri adalah mengukur pernapasan ya. Definisi yang lebih luas bahwa spirometri ini adalah pengukuran air flow ya, aliran udara dan volume paru ya. Ini dua ini, air flow dan volume paru selama melakukan manuver force expiratory manuver. Jadi manuvernya hembuskan dengan paksa. Jadi setelah tarik napas dalam, tahan, hembuskan dengan kuat. Nah, itu disebut sebagai force expiratory manuver ya, from full inspiration. Jadi inspirasi dalam dulu, tarik napas ya sampai maksimal, kemudian hembuskan. Nah, udara yang keluar itu diukur nanti volumenya berapa yang ada dari paru sampai habis. Sampai habis, kemudian flow-nya, kecepatannya berapa. Orang yang flow-nya pelan dengan yang kecepatannya maksimal itu akan berbeda flow-nya ya, volume dalam periode tertentu, dalam waktu detik tertentu itu akan berbeda ya. Jadi volume untuk spirometri adalah metode untuk mengukur fungsi paru dengan mengukur total volume udara dari seorang pasien yang dapat dikeluarkan dari paru setelah melakukan inhalasi maksimal. Jadi tarik napas dalam, dihembuskan secara maksimal, seperti itu ya, sederhana seperti itu untuk spirometri. Nah, untuk pengukuran spirometri itu terbagi menjadi dua ya, jadi yang diukur volume, berapa udara yang keluar dari paru seseorang ya. Satu lagi adalah flow. Flow ini dengan memperhatikan volume per time, waktu ya, berapa dalam 1 detik atau dalam 6 detik berapa sih volume yang keluar, ini disebut sebagai flow ya. Jadi dua ini yang Anda perlu ya, volume, jadi jumlah berapa udaranya mililiter ya, dan berapa volume per time-nya ya. Silakan. Mau ke toilet silakan. Ya. Terus kemudian kalau kita lihat fisiologi pernapasan, saya yakin Anda sudah belajar. Pasien inspirasi ya, ini akan menyebabkan pengembangan dinding dada ya, udara bisa masuk ya. Inspirasi maksimal, terus kemudian mulut seseorang dihubungkan dengan spirometer ya, pneumotaknya tadi ya. Kemudian diminta untuk menghembuskan ya, menghembuskan dinding dada, parunya dikempetkan, udara bisa keluar. Nah, yang keluar ini yang diukur ya, yang diukur dilihat pada alat autospiro ya, spirometer atau autospiro ya. Nah, ini alatnya. Setelah Anda mengenal apa itu spirometri, alatnya macam-macam. Saya tidak jualan produk, ini alatnya macam-macam. Ada yang seperti ini, ini alatnya, ada layarnya, kemudian ini pneumotaknya, yang ini terhubung ke mulut seseorang, nanti perlu ditambah dengan mouthpiece ya. Ada konektornya ya. Kemudian ada yang menggunakan mouse, ini bisa dihubungkan dengan printer, bisa ngeprint ya.
Ada yang satu paket ini sudah bisa ngeprint, ada yang printernya eksternal. Ya. Ada yang printernya kecil, ya seperti kasir ini ada. Ya. Ada yang menggunakan komputer. Ya. Semakin canggih, semakin kecil. Ya. Yang small handheld, ya bisa dipegang, bisa dikantongi. Ya. Tinggal dihubungkan dengan mouthpiece, ya ini bisa dilihat ada layar di sini. Ya. Dan harganya bervariasi. Yang besar ini ya antara 30 sampai 50, yang di sini lebih kecil, indikator yang diukur lebih sedikit ya, bisa lebih murah ya, mungkin 2 sampai 3 juta sudah dapat alatnya ini ya. Ini yang lebih canggih lagi bisa terhubung dengan Android ya. Seseorang melakukan peniupan di sini sudah bisa dilihat di Androidnya, dan ini tidak menakutkan bagi anak-anak ya dibandingkan seperti ini ya. Mungkin lebih menarik, dengan tampilan di sini juga lebih menarik. Ada gambar balon, ada gambar lilin, ada gambar perahu yang ditiup, itu menarik buat anak-anak ya. Ini bisa dilakukan pada orang dewasa maupun anak-anak laki-laki maupun perempuan. Ada indikasi kontraindikasi. Nah, kita lihat indikasinya. Kapan kita melakukan pemeriksaan spirometri? Ya, tadi kita tahu bahwa spirometri untuk mengukur fungsi paru ya, volumenya berapa, flow-nya bagaimana ya. 1 diagnostik, 2 monitoring untuk mengevaluasi ada kelainan pada seseorang, kemudian untuk kepentingan public health. Diagnostik untuk mengevaluasi seseorang yang memiliki gejala atau tanda atau hasil lab yang abnormal. Misalnya pasien kok sesak napas, kenapa ya kira-kira ya. Jadi perlu pemeriksaan tambahan. Spirometri ini pemeriksaan tambahan ya, pemeriksaan penunjang tambahan. Kemudian untuk mengukur efek penyakit ya terhadap fungsi parunya seperti itu. Kemudian seseorang dengan memiliki resiko ya penyakit paru ya, misalkan perokok ya, dia berisiko untuk menyebabkan gangguan fungsi paru menjadi sesak. Nah, itu diperiksa dengan spirometri. Pasien yang mau operasi ya, risiko operasi, setelah operasi nanti kira-kira ada perbaikan atau tambah jelek ya, ini dinilai ya preoperatif. Kemudian prognostik, kemudian status kesehatan ya sebelum melakukan aktivitas, program aktivitas fisik tertentu ya, monitor pengobatan ya, kemudian mendeskripsikan penyakit tertentu yang berhubungan dengan fungsi paru ya. Ini juga bisa dipakai untuk monitor pada seseorang yang terinhalasi gas-gas yang berbahaya ya. Kemudian efek samping dari obat-obat tertentu yang mempengaruhi efek samping pada paru. Kemudian pasien yang menjalani rehabilitasi paru, bagian dari evaluasi asuransi kesehatan ya, untuk kepentingan alasan hukum, yaitu bisa dilakukan ya. Kemudian untuk kepentingan public health, epidemiologi survei ya, untuk menilai juga termasuk untuk penelitian ya. Jadi kalau nanti mahasiswa mau lulus ataukah sudah lulus dokter mau spesialis ya, ini bisa jadi spirometri digunakan sebagai tools untuk penelitian. Indikasi yang lebih banyak dipakai yaitu untuk diagnostik kelainan di saluran napas, contohnya asma dan PPOK ya. Asma dan PPOK saya yakin Anda tahu, asma dan COPD, chronic obstructive pulmonary disease, PPOK penyakit paru obstruktif kronis ya. Untuk menilai airflow obstruksi, adanya sumbatan saluran napas ya, diukur dengan volume dan kecepatannya tadi, diukur flow-nya tadi bagaimana ya. Itu kita lihat pada pasien PPOK hasil spirometrinya seperti apa. Kemudian adanya mengkonfirmasi adanya obstruksi saluran napas, derajatnya. Kemudian pada perokok ya, seorang yang perokok itu merokok jangka lama bisa menyebabkan inflamasi peradangan saluran napas dan menyebabkan terjadinya penyumbatan obstruksi saluran napas yang bisa diukur dengan spirometri ya. Bisa jadi pada awal merokok dia tidak ada keluhan, tapi dari hasil spirometrinya didapatkan ada penurunan dibandingkan dengan hasil normal dibandingkan orang lain. Penurun progresivitas dari PPOK, respon terhadap terapi pada pasien asma yang didapatkan dengan keluhan,
kemudian diberikan terapi, dilihat responnya, spirometrinya apakah ada perbaikan. Kemudian untuk menilai prognosis, dan ini preoperatif sama dengan FF. Ini indikasi yang lain yang bisa dipakai pada pasien paru, ya, ini untuk menilai severitas derajat keparahan ya, dari penyakit paru yang lain, bukan hanya asma PPOK saja, tapi yang lain ya. Untuk bisa membedakan apakah hasil spirometri ini karena obstruksi atau restriksi yang menyebabkan seseorang itu sesak. Jadi sesak itu bisa karena, kalau penyebab dari paru bisa obstruksi, sumbatan, jalan napasnya sumbatan, atau restriksi, gangguan pengembangan, parunya tidak bisa mengembang. Anda lihat tadi di fisiologi pernapasan, paru itu mengembang mengempis. Ada gangguan restriksi, misalkan ada gangguan saraf, pengembangan dinding dada, kemudian ada penebalan dari pleura, itu bisa menyebabkan gangguan restriksi yang menyebabkan seorang sesak. Ya. Screening untuk pekerjaan ya untuk bisa juga dilakukan, fitness ya untuk diving ya, menyelam dalam, pre-employment screening ya pada profesi-profesi tertentu, misalkan pada pasien atau orang yang akan menjadi tentara, ataukah yang menjadi scuba diver, ataukah yang hiking naik ke atas gunung, itu bisa dilakukan pemeriksaan ini ya. Bahkan juga untuk pejabat publik yang akan mencalonkan, itu juga dilakukan tes fitness untuk pernapasan. Kapan tidak boleh dilakukan tes spirometri? Ya, spirometri tidak boleh, kontraindikasi bila seseorang sedang batuk darah, karena spirometri akan merangsang seseorang akan batuk dan bisa keluar darah. Ya, pada pasien dengan pneumotoraks, ada kebocoran di dinding dada, ada udara di dinding dadanya, itu tidak boleh dilakukan spirometri. Pada pasien dengan gangguan jantung dan stabil angina, kemudian myokard infarct, ya, brain aneurysma, ada bisa pecah nanti aneurismanya ya, pembuluh darah di otaknya bisa tiba-tiba stroke ya. Post operasi, ya, jadi pasien post operasi, jadi sebelum operasi dilakukan auspiro untuk screening ya. Kalau sudah dilakukan operasi, ditunda dulu untuk spirometrinya ya, operasi di mata, di dinding dada, di perut ya, sampai periode sembuh ya gitu. Kemudian pada pasien asma atau PPOK yang exacerbasi, lagi serangan, lagi berat, ngik ya, napasnya tidak boleh dilakukan spirometri, tunda dulu ya. Nanti setelah stabil, sudah tidak ada exacerbasi, tidak ada wheezing, tidak ada menghina, tidak sesak, dilakukan pemeriksaan spirometri. Nah, setelah kita tahu kapan, siapa saja yang dilakukan spirometri, kita akan melihat lebih dalam ya. Yang diukur apa sih pada spirometri ya? Ada ini beberapa hal yang dinilai adalah value, nilainya ya, mililiternya ataukah flow-nya, dua yang tadi ya. Ini Anda bisa lihat V volume, tidal volume, atau ini tidal volume itu nanti kita lihat definisinya apa ya. TRV apa definisinya, ERV apa definisinya di next slide. Kemudian VC ya, vital capacity yang tadi pertama kali ditemukan ya. SVC, slow vital capacity, tekniknya dengan pelan, yang ini force, yang tadi kita kenal dengan manuver paksa, yang force vital capacity. Kemudian FEV1 ya, kita dikenalkan tadi di awal, pembandingan rasio antara FEV1 per FVC rasio, kemudian functional residual capacity ya, nanti kita lihat ya apa functional. Kemudian selain itu, selain kita melihat value, kita juga melihat ada gambar grafik di device, yang di slide device tadi Anda bisa melihat bahwa alat spirometri ini bisa akan menghasilkan grafik, ada grafiknya ya, grafiknya yang menggambarkan nanti ya VC per time ataukah flow, maaf ini bukan per time, ini salah, flow per volume ya. Anda revisi ya, flow per volume ya. Ini karena PDF saya belum bisa revisi. Ini flow per volume ya. Anda edit pada slide Anda, pada catatan Anda ya, flow per volume. Nah, tipe dari spirometri, cara pengukuran itu ada dua, statik dan dinamik. Ini Anda ingat ya. Kalau dinamik itu dengan mengukur volume dan time yang kita diskusikan di awal tadi ya. Yang marker-markernya banyak tadi itu, pengukuran sebelumnya yang banyak itu adalah volume per time. Nah, sementara kalau statik
itu tidak memperhatikan waktu, yang diukur hanya volume, berapa sih udara yang keluar, itu aja sudah cukup. Kalau ini diperhatikan berapa volume yang keluar, berapa waktunya. Ya, seorang yang menghembuskan pelan-pelan, ya, ini bisa didapat, bisa dilihat dari durasinya. Ya, kalau di sini tidak memperhatikan volumenya habis keluar semua dalam berapa detik, tidak diperhatikan. Kalau di sini diperhatikan, ya, dinamis, ya, statik. Ya. Nah, ini untuk definisi yang di awal tadi, tidal volume, ya, tidal volume udara yang keluar masuk pada seseorang dari paru saat dia bernapas biasa. Ya, waktu Anda duduk, Anda kuliah ini memperhatikan, Anda bernapas, inspirasi, ekspirasi, ekspirasi. Kalau Anda mengukur respiratory rate atau frekuensi napas, itu hanya berapa kali sih yang inspirasi, ekspirasi dalam 1 menit, ya. Kalau di sini itu lebih dalam, berapa volume udara yang keluar dan masuk ke dalam paru, ya, sekali manuver, ya, sekali manuver tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluar, itu berapa sih? Apakah 500 mili ataukah berapa, ya. Kemudian IRV, inspiratory reserve volume, ya. Ini adalah volume maksimal yang dapat diinhalasi, ya, sampai N inspiratory level. Jadi kalau tidak volume lain duduk tenang, inspirasi, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi. Itu tidak volume dari ekspirasi biasa sampai inspirasi biasa, inspirasi tarik nafas, kemudian dihembuskan ekspirasi. Nah, itu berapa mililiter? Nah, kalau IRV itu dari titik ekspirasi biasa, ya, titik terbawah itu, kemudian tarik nafas dalam sampai maksimal, tarik nafas, ya, tarik nafas dalam. Nah, di situ Anda bisa mengamati berapa sih jumlah volumenya dari ekspirasi tadi dihembuskan, kemudian tarik nafas dalam, akan melewati dari tidal volume ke atas naik lagi, gitu ya. Itu inspiratory reserve volume, ya. Kemudian kalau IRV, ya, itu di atasnya dari tidal volume. Nanti kita lihat grafiknya biar lebih jelas, ya. Kalau IC, inspiratory capacity, itu dari ekspirasi, ya, ekspirasi biasa, kemudian tarik nafas, itu Anda dapatkan tidal volume. Ya, tidal volume itu bisa didapatkan dari inspirasi biasa, kemudian dihembuskan sampai inspirasi biasa tadi, ya, ekspirasi biasa tadi. Nanti kita lihat aja gambarnya biar gampang. Ini penjumlahan. Ini bedanya TV dengan C. Ya, C ini capacity. Ya, capacity adalah penjumlahan minimal dari 2 volume. Ya, kalau V ini satu volume, satu komponen, ya. Kalau C ini penjumlahan dari minimal 2 volume. Nah, kemudian expiratory reserve volume dari ekspirasi, setelah Anda ekspirasi biasa, kemudian ditambah, suruh ekspirasi tambahan sampai maksimal, sampai habis, sampai tidak kuat. Nah, itu disebut ERV, ya. Kalau VC, ya, ada C, berarti penjumlahan dari minimal 2 volume, ya, vital capacity. Ini adalah penjumlahan dari semua komponen, ya, ERV ditambah IRV ditambah TV, ya, itu semuanya. Jadi ini adalah inspirasi maksimal, kemudian suruh hembuskan ekspirasi maksimal, ya, itu Anda akan dapatkan vital capacity. Nanti kita lihat grafiknya biar lebih jelas. Kalau total lung capacity adalah jumlah volume yang ada di dalam paru setelah Anda tarik nafas dalam, kemudian Anda hembuskan maksimal, Anda dapat VC, ya, dapat VC. Nah, sebenarnya waktu Anda ekspirasi maksimal, di dalam paru itu masih ada sisa volume yang disebut sebagai residual volume. Yang ini tidak bisa diukur dengan spirometri biasa. Dengan spirometer autospiro tidak bisa. Ini harus diukur dengan body plethysmograph. Ya, ini diukur dengan alat lain yang kita tidak ajarkan di sini. Ya, body plethysmograph namanya. Nah, ada autospiro kita tidak bisa dapatkan nih. TLC tidak bisa dapat karena RV-nya kita tidak bisa periksa, kan? RV juga tidak bisa diperiksa. Jadi Anda ingat-ingat TLC dan RV tidak bisa diukur dengan spirometer biasa, ya. Sementara yang lain bisa nih, ya. Oke. Nah, ini gambar akan lebih sederhana.
Kita lihat ya, dari yang kita cerita tadi, ini Anda bisa lihat, ini tidak volume. Anda duduk tenang, tarik nafas, ya, tarik nafas itu ke atas, hembuskan ke bawah, tarik nafas ke atas, hembuskan. Ini berapa sih mililiter volumenya? Ya, kalau hanya memperhatikan aksis Y mililiter, ini volumenya, maka yang di sini adalah disebut sebagai spirometri statis. Sementara kalau ditambah dengan time, memperhatikan volume, aksis Y dan aksis X time-nya, maka ini disebut sebagai spirometri dinamis. Ya. Volume tidal naik turun seperti ini dapatkan mililiter. Ini dilihat ya, 2900, 2400, berarti berapa? 500 mililiter. Ya, setengah liter, ya, setengah liter atau 500 mililiter. Ya. Pada seseorang setelah dia inspirasi biasa, disuruh inspirasi yang lebih dalam. Napas dalam, ya, ini inspiratory, reserve volume. Volume, ya, satu komponen ini volume. Sampai maksimal, tarik napas. Tarik maksimal, sudah tidak bisa lagi. Ya, usaha spirometri hanya boleh sekali menarik napas dan sekali menghembus, tidak boleh menambah tarik napas. Tidak boleh, hanya sekali saja tarik napas dan sekali menghembus. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi sekali tarik napas, sekali menghembuskan. Seperti itu. Nah, di sini Anda bisa lihat inspiratory reserve volume. Ya. Kemudian pasien setelah maksimal inspirasi disuruh menghembuskan sampai habis. Dari titik ujung atas 600 ml, maaf 6000 ml sampai menghembuskan maksimal di sini 1200. Nah, ini disebut sebagai apa? Dari atas sampai bawah disebut sebagai vital capacity, kapasitas vital. Anda bisa lihat di sini, ya. Ini semuanya dari yang ungu, dari yang pink, kemudian yang dari purple sama yang biru ini, biru muda ini. Ya, ini disebut sebagai kapasitas vital atau vital capacity. Ingat, kapasitas penjumlahan minimal 2 volume. Ya. Ini satu komponen volume IRV, ini satu komponen volume tidal volume, yang bawah expiratory reserve volume. Ya. Expiratory reserve volume itu Anda tarik nafas biasa, hembuskan biasa. Setelah Anda hembuskan biasa, Anda tambah, Anda paksa, keluarkan. Ya, bisa dengan pelan, bisa dengan paksa. Nah, di situ adalah sisa expiratory reserve volume. Ya. Setelah Anda hembuskan, ternyata masih ada di dalam paru, itu masih ada udara yang tidak bisa diukur dengan spirometri, disebut residual volume yang biru gelap. Yang biru, maaf, biru yang lebih gelap ini ya, yang paling bawah ya. Di sini inspiratory capacity adalah penjumlahan tidal volume ditambah dengan IRV ya. Ini dua komponen capacity ya. Sementara FRC, Anda bisa lihat tadi, functional residual capacity adalah penjumlahan ERV ditambah dengan RV. Ya, mudah-mudahan lebih gampang dengan garis grafik. Nah, penjumlahan dari IC, inspiratory capacity, ditambah dengan FRC, ini adalah TLC, total lung capacity. Atau penjumlahan dari VC ditambah dengan RV, ini adalah total lung capacity. Paham ya? Jadi kalau Anda tarik nafas maksimal, ya, dari titik situ hembuskan maksimal sampai habis, ini disebut sebagai vital capacity. Di dalam paru masih ada residual volume yang tidak bisa diukur dengan spirometri, ya. Sehingga kalau Anda perlu mengukur total lung capacity, Anda perlu menggunakan body plethysmograph atau dengan helium dilusi, ya. Kalau yang di atas ini dengan spirometri, komponen yang atas. Sementara untuk komponen yang mengukur residual volume, ini butuh body plethysmograph, termasuk residual volume, termasuk total lung capacity, dan termasuk FRC ya. Ya. Ini rumusnya prekalkulasi ya. Oke. Ini grafik sama, hampir sama dengan yang sebelumnya. Di sini Anda bisa lihat ini adalah tidal volume, yang ini diperkirakan 500 mili ya, bisa bervariasi tiap orang, tiap usia ya. Jenis kelamin dan tiap ras itu bisa berbeda. Kemudian ini adalah IRV, tarik nafas ya, hembuskan. Ini ada IRV ya, penjumlahan IRV, TV dan IRV menjadi VC ya. Sementara penjumlahan IRV dengan RV ya, reservoir disebut functional residual capacity ya. Ini gambarnya sama dengan yang sebelumnya ya, mungkin bisa lebih jelas.
lebih besar ya. Nah, ini sama, definisinya sama dengan yang slide sebelumnya. Anda boleh baca lagi. Ini sama slide-nya. Nah, di sini ada tambahan ya. Di sini Anda bisa lihat FEV1, force expiratory volume pada detik pertama ya. Detik pertama ya, pada ini bukan pada detik yang pertama ya. Ini pasien diminta expirasi yang ada setelah napas biasa, tarik napas dalam, setelah maksimal suruh menghembuskan dengan kuat, namanya force ya, dipaksa expirasi, menghembuskan dengan paksa dengan kuat. Dilihat aksis X-nya tadi dalam time 1 detik ya, ini 1 detik, bukan 1 menit, 1 detik ya, 1 detik ya, 1 detik. Seorang menghembuskan maksimal itu bisa sampai 6 detik sampai habis. Itu sampai 6 detik. Nah, ini diukur hanya 1 detik yang pertama. Secara normal akan didapatkan 80% udara yang di dalam paru akan keluar semua, yaitu normal ya. Kalau FVC ini manuvernya force vital capacity, kapasitas vital diukur dengan metode force ya. Ada SVC tadi Anda lihat ya, slow, menghembuskannya yang waktu expirasi pelan. Tarik napas, hembuskan pelan. Dihembuskan pelan. Kalau ini force, dihembuskan dengan paksa ya, dari tarik napas biasa maksimal sampai hembuskan maksimal ya. Nanti di rasio FEV1 per FVC rasionya yang saya bilang tadi. Secara umum orang normal itu bisa akan menghembuskan FEV1-nya itu 80% dari seluruh FVC ya. Nah, selanjutnya FEV6 ini dalam 6 detik yang saya bilang tadi, menghabiskan dalam 6 detik. Berapa sih habisnya ya. Kemudian ada mid expiratory flow rate ya, nilai tengahnya ya, nilai tengahnya itu berapa. Oke. Setelah kita melihat value, kita melihat grafik ya. Tadi Anda lihat grafik yang sebelumnya yang naik turun terus naik terus turun lagi ya. Ini grafik untuk dinamik. Yang tadi adalah grafik untuk statik, naik turun terus hembuskan turun, naik lagi turun di tengah-tengah. Itu adalah gambar statik. Ini untuk dinamik Anda bisa lihat ada dua aksis. Aksis Y volume dan aksis X-nya time. Ada dua grafik, satu volume per time ya. Di sini flow per volume loops ya. Ini flow-nya. Flow itu pembagian dari volume per time, disebut flow ya. Di sini satuannya mililiter atau liter per second ya. Kemudian yang aksis X-nya adalah volume, yang di sini time ya, waktu second, di sini volume liter atau mililiter ya. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah dibalik ya, dibalik. Kalau grafiknya statik tadi inspirasi ke atas. Kalau yang di sini Anda bisa lihat grafik yang ke atas adalah ekspirasi. Anda ingat ekspirasi ya. Waktu seseorang menghembuskan napas, grafik ini pada alat autospiro Anda bisa lihat, dia akan naik sampai maksimal. Nah, dari titik sini ya sampai ke atas ini disebut sebagai vital capacity. Ini vital capacity karena manuvernya menggunakan paksa force, maka disebut force vital capacity. Ini berapa sih mililiter yang dihembuskan seseorang dari parunya ya. Ini inspirasi maksimal ya, kemudian hembuskan maksimal sampai habis ya. Ini sampai detik ke-6 ya. Ini berapa mililiter ya. Kita bisa lihat FEV1 ya, FEV1 volume paksa expirasi pada detik pertama. Ini detik pertama, ditarik grafik ya. Ini Anda tidak perlu mengukur manual. Pada alat autospiro akan sudah keluar nilai value-nya berapa mililiter FVC-nya, berapa mililiter FEV1-nya ya, berapa ya. Kalau V berarti volume, berarti mililiter katanya ya. Itu berapa ya. Bisa lihat normalnya 80% nih Anda lihat ya. Ini 80% seseorang bernapas menghembuskan paksa itu akan terukur FEV1-nya ya, dibandingkan FEV1 per FVC itu 80%. Nah, grafik yang kedua ini adalah ekstrapolasi, jadi tidak melakukan manuver lagi. Satu manuver akan menghasilkan dua grafik, volume per time dan flow volume loops ya, ini loops.
Atas ini expirasi, bawah inspirasi. Berbeda dengan grafik pada statik tadi ya. Ini waktu expirasi ya, expirasi. Nah, di puncak ya. Ada saat meniup itu ada fase puncaknya meniup itu ya. Disebut peak expiratory flow. Setelah itu dia akan turun. Grafik yang normal adalah seperti ini. Ada ingat-ingat grafik. Ini grafik yang normal seperti ini pada volume time grafik, pada volume loops. Anda bisa lihat seperti ini, expirasi ya, hembuskan, grafiknya seperti ini ya. Bentuknya seperti segitiga ini yang lebih condong ke arah ini ya. Lebih condong ke satu sisi ya. Kemudian yang inspirasi bentuknya setengah lingkaran ya. Di sini bentuk segitiga yang memiliki kecondongan ke satu sisi ya. Ya, seperti ini ya. Inspirasi, tarik nafas. Yang bawah ini tarik nafas ya, maksimal, hembuskan. Grafiknya akan turun sampai habis. Kemudian tarik nafas lagi gitu ya. Di sini Anda lihat FVC ya. FVC di sini pada aksis Y, di sini pada aksis X ya. Sebenarnya grafik ini ya, itu dari yang berdiri ya, ditidurkan. Aksis volume awalnya X, di sini aksis volumenya jadi maaf ini yang Y, di sini jadi X ya. Anda bisa lihat. Jadi FVC di sini sampai sini FVC ya. Ini kan hembuskan. RV itu di atas sini ya, masih ada sisa, tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Di sini RV-nya di sini, residual volumenya di sini, tidak bisa keluar dari paru. Ya, tidak bisa keluar gitu ya. Nah, seperti itu. Anda bisa belajar di sini FEV1, FVC, kemudian di sini peak expiratory flow ya. Di sini Anda bisa lihat ini FVC ya. Peak expiratory flow karena namanya flow ya, flow ini F ya, flow, maka ya satuannya adalah mililiter per detik atau liter per detik ya, per second. Kalau volume berarti mililiter, kalau time second, detik ya. Ada 3 ya. Sudah dapat 3 ya, volume, kemudian volume itu mililiter atau liter, kemudian time second, detik ya. Yang ketiga adalah flow. Flow itu liter per detik atau mililiter per detik. Nah, kita bahas satu-satu. Force vital capacity ya, vital capacity yang diukur ya setelah pasien menghembuskan dengan kuat ya dan cepat ya. Ini kata kuncinya di sini ya, secepat mungkin, sekuat mungkin, semaksimal mungkin ya. Ya, pada pasien yang memiliki fungsi paru yang normal, maka VC itu sama dengan FVC ya. VC atau ditulis VC atau slow vital capacity. Pada statik tadi kita bisa dapatkan slow, hembuskannya pelan, tarik nafas, hembuskannya pelan. Itu akan idealnya sama, ya mendekati atau sama. Ya kalau ada perbedaan tidak boleh lebih dari 5%. Ya, mungkin tidak ada, Anda boleh tambah catatan 5%, tidak boleh lebih dari 5% perbedaan antara slow vital capacity dengan force vital capacity. Force vital capacity boleh lebih rendah sedikit dibandingkan slow ya, tapi tidak boleh lebih dari 5% ya. Pada pasien PPOK ya, terjadi kompresi penekanan dari paru selama expirasi paksa. Yang ini akan menyebabkan apa? Kalau pasien expirasi dadanya menyempit ya, menyempit dan paru-parunya akan menekan saluran napas. Yang ini akan menyebabkan penutupan dari saluran napas lebih awal dibandingkan biasanya ya, akan didapatkan hasil yang lebih rendah ya, bisa didapatkan seperti itu ya. Ini FVC maybe less than VC ya, ditambahkan di sini catanya tidak boleh lebih dari 5% perbedaannya ya. VC atau SVC namanya ya, slow vital capacity. Oke, ini kita masuk yang ke selanjutnya, FEV1, force expiratory volume ya. Jadi manuvernya sama, satu aja manuvernya. Manuvernya yaitu FVC tadi. Tapi alat ini bisa mengukur, bisa dengan teknik tadi akan mengukur dalam detik pertama itu berapa sih yang dikeluarkan, berapa mililiter sih yang dikeluarkan, volumenya berapa sih dalam satu detiknya. Ya, Anda bisa lihat. Ini dibalik gambarnya. Jangan bingung, bisa ke atas, bisa ke bawah.
Pokoknya kalau grafisnya seperti ini berarti ekspirasinya ke bawah, ya. Ya dibalik, ya sama aja, tidak ada perbedaan dibalik ke atas atau ke bawah. Yang penting Anda bisa lihat. Nah ini 1 sampai 5 berarti berapa? FVC-nya 4, ya. FEV1-nya berapa? Nah ini 5 sampai ini 2 sedikit ya sampai 5 ya. Yang kedua misalnya gitu ya, berarti 3. Ya di sini 4, ini 3, ya. Anda bisa lihat seperti itu. Pada Autospiro Anda tidak perlu menghitung seperti yang saya sampaikan tadi. Autospiro akan menampilkan gambar, kemudian akan mengeluarkan nilainya, FEV1-nya berapa mililiter, FVC-nya berapa mililiter, kemudian FEV1 per FVC, FEV1 per FVC rasionya berapa persen, itu langsung keluar otomatis, jadi tidak perlu memikirkan itu, ya. Nah, oke. Ini FEV1 pada detik pertama, ya, 1 second, ya. Ini volume udara pada detik pertama, ekspirasi paksa. Ya, manuvernya sama, ekspirasi paksa. Ya. Kemudian normalnya, ya, ini pada paru normal. Tadi saya sebutkan 80. Pada definisi PPOK disebutkan di atas 70. Ya, kalau PPOK dia nilainya di bawah 70. Ya, pada PPOK di bawah 70 setelah pemberian obat bronchodilator, yaitu. Ya, pada pasien PPOK kita bisa dapatkan ya ekspirasinya memanjang, ya. Ekspirasi memanjang dibandingkan pada orang normal. Orang normal waktu ekspirasi bisa sampai 6 detik. Pada pasien PPOK bisa lebih lama daripada 6 detik. Ya, karena ekspirasi memanjang, karena parunya molor kan, efisematus. Jadi udara masih akan tersisa di paru. Nah, ini Anda bisa baca di sini, ya. Rasio dari FEV1 per FVC, ya. Ini dibandingkan nilainya FEV1 per FVC dalam satu manuver, ya, untuk menentukan apakah ada obstruksi. Disebut obstruksi apabila nilai rasionya adalah 70. FEV1-nya berapa dibanding dengan FVC-nya berapa, ya, nanti di Autospiro akan langsung keluar nilainya berapa, dia apakah di bawah 70 atau di atas 70. Kalau di bawah 70 berarti ada obstruksi, ya, ada sumbatan. Nah, ini grafiknya, ini digabung antara yang ini yang statis, yang ini dinamis, ya. Jangan bingung, ya, ini adalah vital volume, ya, tarik nafas biasa. Kemudian pasien dulu tarik nafas biasa, tarik nafas maksimal, tarik nafas, ya, hembuskan. Nah, ini adalah disebut vital capacity. Kalau manuvernya dengan force maka FVC, force vital capacity. Ya, kalau slow ya slow vital capacity. Gitu ya. Kemudian pasien diminta lagi tarik nafas dalam, hembuskan maksimal yang kuat. Ya, di sini Anda bisa lihat kalau dia diukur pada detik pertama, di sini hanya memperhatikan volume mililiter, di sini memperhatikan time. Ya, aksisnya X, Anda bisa lihat dalam satu detik pertama berapa. Nah, di sini adalah flow expiratory, force expiratory flow 25 per 75 sampai 75 di tengah-tengah. Ini menggambarkan adanya obstruksi saluran napas kecil. Ya, saluran napas itu dibagi dua, saluran napas atas dan bawah. Atas itu sampai ya hidung, tenggorokan, sampai batas plika vokalis. Ya. Kemudian yang bawah itu saluran napas bawah. Dibagi lagi, saluran napas bawah itu trakea, bronkus kanan, bronkus kiri, sampai percabangan, sampai dengan alveoli. Nah, saluran napas yang bawah itu dibagi dua, saluran napas besar dan saluran napas kecil. Pengukuran spirometri atau spirometri ini mengukur seluruh saluran napas bawah, ya, saluran napas bawah. Nah, di sini bisa diukur, alat ini bisa mengeluarkan hasil FEF 25 per 75. Yang ini adalah menggambarkan adanya kelainan, ada obstruksi pada saluran napas kecil, seperti itu. Yang disebut saluran napas kecil adalah saluran napas yang diameternya kurang dari 2 mm, ya, kurang dari 2 mm, ya. Kalau lebih dari itu disebut saluran napas besar, diukur semuanya, ya. Ini residual volume, ya, tidak bisa diukur tadi, ya. Fungsional residual volume ini tidak bisa diukur karena ada komponen residual. Oke, ini prosedurnya, tekniknya, ya. Sebelum melakukan fungsional spirometri, seseorang diharapkan menghindari obat-obat ini.
short acting beta 2 agonis. Misalkan dia menggunakan salbutamol, ya, menggunakan inhaler salbutamol, tidak boleh lebih dari 6 jam. Kemudian atau menggunakan long acting beta agonis laba singkatnya long acting beta agonis, tidak boleh lebih dari 12 jam, ya. Jadi dihindari, tidak boleh pakai di antara 12 jam tersebut. Jadi tunda dulu sampai lewat 12 jam, ya. Atau ipratropium short acting muscarinic agent, sama, ya, lebih dari 6 jam harus dilakukan spirometri, bisa dilakukan spirometri setelah 6 jam. Atau tiotropium lama, long acting muscarinic agent, itu lebih dari 24 jam, ya. Ini harapannya apa? Harapannya nanti saluran napasnya sama kondisinya, ya, tidak dipengaruhi oleh obat-obatan ini, ya. Kalau dikasih obat-obatan ini, ya, waktu dilakukan spirometri saluran napasnya akan membuka, ya, tidak terukur sebenarnya berapa sih, ya, gitu. Pasien juga diharapkan menghindari kopi, ya, sebelum melakukan spirometri, merokok, ya, 30 menit sebelum melakukan pemeriksaan spirometri, ya. Tidak boleh pasiennya pulang datang dari warkop setelah ngopi, setelah merokok, langsung di spirometri, ya. Anda melakukan pemeriksaan, mendatangi pasien di warkop, Anda periksa, Pak, spirometri Pak, orangnya baru minum kopi, baru selesai merokok, tidak boleh, tunda dulu, ya, lebih dari 30 menit. Oke, persiapannya jelaskan kepada pasien, ya, tekniknya yang Anda bisa dilihat di video, kemudian demonstrasikan, ya. Gini loh Pak cara pakainya, nanti alat ini digunakan untuk mengukur apa, ya, itu seperti itu. Catat data pasien, ya, usianya, tingginya, ya, kemudian jenis kelamin, ya. Ini tinggi, ya, berat badan tidak mempengaruhi dari nilai prediksi, ya, tapi tetap diukur, tapi tidak mempengaruhi nilai prediksi, ya. Dimasukkan kepada spirometri, ya. Catat kapan terakhir menggunakan obat bronkodilator yang 4 tadi, ya, salah satu dari 4 tadi. Kemudian pasien diminta duduk dengan tenang, pakaiannya dilonggarkan. Kalau dia pakai ikat pinggang dilonggarkan. Kalau dia mau kencing silakan kencing dulu. Jadi tidak boleh ada tahanan. Dia harus rileks dan kooperatif untuk melakukan pemeriksaan pernapasan ini, ya. Kemudian pasien diminta untuk bernapas sesuai dengan instruksi, ya. Tarik napas dalam maksimal, tidak ada hambatan dan tidak boleh menambah pernapasan, ya. Nanti pengukuran pernapasan ini melalui mulut, jadi murni dari udara dari paru masuk keluar melalui mulut dengan menutup hidung, ya. Hidungnya nanti dikasih nose clip, ya, diminta nose clip. Pasien diminta untuk tarik napas dan menghembuskan dengan kuat dan cepat, ya, seperti itu. Diminta menghembuskan sampai maksimal sampai parunya terasa sudah kosong, tidak ada lagi udara yang bisa dikeluarkan. Tapi sekali aja, tidak boleh. Kemudian nggak boleh, hanya sekali saja. Tarik nafas sekali, hembuskan sekali, seperti itu manuvernya. Jadi sederhana sekali, ya. Kemudian saat Anda melakukan pemeriksaan spirometri, perhatikan jangan sampai bocor, ya, mouthpiece-nya tadi, ya. Pasien diminta mengatupkan mouthpiece-nya di mulutnya, ya. Kemudian tidak boleh bocor. Kalau ada bocor ngowos, ya, berarti ada udara yang tidak masuk ke alat, yang tidak terukur, yang akan mengurangi nilai sebenarnya, ya. Kemudian dibandingkan pada pasien, ya, dengan membandingkan dengan nilai prediksinya, ya. Sebelumnya dilakukan pemeriksaan diulangi, ya, repeat, ya, diulangi. Karena pemeriksaan ini tergantung manuver pasien, pasiennya bisa pura-pura aja pelan-pelan. Manuver yang kedua, yang ketiga lebih pelan. Nah, itu akan mempengaruhi. Jadi perlu dilakukan 2-3 kali. Yang perbedaan antara 3 manuver tersebut tidak boleh lebih dari 100 mili atau 5%, ya. Jadi waktu menghembuskan napas pada alat, ya, tarik napas, alatnya dipasang, hembuskan Pak. Itu 3 manuver. Jadi bisa melihat manuver pertama, manuver kedua, manuver ketiga, apakah dia melakukan dengan maksimal. Yang itu bisa diukur dengan repeat, diulangi, apakah sama perbedaan antara manuver 1, manuver 2, 3. Tidak boleh lebih dari 100 ml atau lebih dari 5. Ya, ini efek samping yang bisa dialami pada seseorang yang melakukan pemeriksaan spirometri. Bisa kepalanya pusing, ya,
kepalanya ringan ya, bisa mukanya kemerahan ya, ini bisa gangguan penetratan ya, terus kemudian inkontinensia, nahan kencing tadi ya. Dihindari ya pada pasien-pasien yang setelah mengalami serangan jantung atau stroke ya, tidak bisa dilakukan pemeriksaan spirometer. Ya, interpretasi hasil ya. Interpretasi hasil ini kita akan dapatkan 4 ya. Apakah spirometrinya normal ya. Kemudian apakah obstruksi yang Anda bisa lihat tadi. Kemudian apakah restriksi gangguan pengembangan. Obstruksi sumbatan, restriksi gangguan pengembangan, ataukah ada dua-duanya, campuran antara obstruksi dan restriksi ya. Nanti dilihat dari nilainya, volumenya ya, tapi juga diperhatikan grafiknya ya, spirogramnya tadi. Grafiknya seperti apa. Ini kita lihat pada kondisi normal seperti ini grafiknya. Ya, ini jangan bingung dengan grafik ke atas atau ke bawah. Umumnya grafiknya ke atas ya, ekspirasi. Pada alat autospiro seperti itu. Seperti ini. Anda bisa lihat grafiknya seperti ini. Ya, nanti akan di autospiro akan keluar langsung nilainya. FEV1-nya berapa, FVC-nya berapa, mililiter atau liternya, nanti persen rasionya berapa keluar, 0,83. Ya, tadi nilainya berapa? Di atas 70, normal ya. Normal ini ya. Nah, ini kalau grafiknya sebenarnya flow per volume curve, ini Anda bisa lihat ya. Bentuknya mendekati segitiga ya. Grafiknya seperti ini ya. Ada puncaknya, maksimum expiratory flow atau peak expiratory flow. Nama lain boleh maksimum MEF atau PEF, peak expiratory flow. Seperti ini puncaknya. Kemudian expirasi. Ini expirasi semua nih. Expirasi semua ya. Di sini ada TLC kalau bisa mengukur, ada RV di sini ya. Di sini sampai sini adalah FVC ya. Normal kurva seperti ini. Ya, bentuk segitiga ya, condong satu sisi. Ya, nanti kita lihat grafik yang lain. Oke, ini grafik volume per time. Ini volume per time. Anda bisa lihat yang merah ini adalah normal. Seperti ini, ya. FEV1-nya juga lebih dari 70% atau 80%, ya. Seperti ini. Oke, pakai 70% saja, biar sama di atas 70%. FEV1 per FVC. Seperti ini. Pada obstruksi akan terjadi penurunan. Sama-sama FVC-nya sama-sama di sini. Tetapi kalau dibandingkan FEV1 per FVC, maka terjadi penurunan di bawah 70 ya. Kalau pada kondisi restriksi yang warna orange ya, karena tidak bisa mengembang, maka FVC-nya turun. Pasiennya tarik nafas tidak bisa maksimal, hembuskan tidak bisa maksimal, jadi pendek. Jumlah volume udara yang keluar jadi pendek. Maka terukur hanya segini. Pendek ya. Seperti ini. Tetapi Anda bisa lihat FEV1-nya ya, masih lebih dari 70% dibandingkan FVC-nya dia yang oranye ini. Ya, ini jadi restriksi murni, ya. Gangguan pengembangan restriksi, ya, restriktif atau restriksi. Ya. Kalau campuran, kita Anda bisa lihat FVC-nya turun dengan FEV1-nya juga turun. Yang ini warna biru atau hijau ini, ya, biru atau hijau ini turun. Ini dilihat FEV1 per FVC-nya juga turun di bawah 70. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari flow per volume pattern, normalnya seperti tadi ya, yang gambar titik-titik abu-abu ini, ya. Pada restriksi mulai seperti ini, ya, mulai segitiganya mulai merunduk, ya, merunduk mengecil, ya. Kalau obstruksi saja, Anda ingat ya, jadi FVC-nya di sini kan FVC, tetap masih di sini, ya. Kalau ada restriksi, ya, ini akan mendekati ke sini, turun, FVC-nya turun. Tadi ingat ya, tadi ya, slide sebelumnya FVC-nya turun, ya. Tapi masih di atas nih, masih puncak. Ya, pada severe obstruksi, ya, ini sampai ke sini, ya, tapi bentuknya sudah tidak segitiga lagi, sudah turun, ya. PF, peak expiratory flow atau maksimum expiratory flow-nya turun. Ya, kalau sumbatan tidak bisa, ngembus maksimal itu tidak bisa. Ya, pada pasien yang gangguan obstruksi, temannya suruh niup lilin, lilinnya mati semua, 10 lilin mati semua. Yang orang obstruksi ini suruh niup, ya mungkin hanya 2 saja lilin yang mati, gitu, karena dia tidak kuat, ya, ngembusnya tidak banyak dan tidak kuat.
Ya, penyakit-penyakit apa saja sih yang ada gangguan obstruksi? Ya, ini kita lihat. Ya, ini grafiknya seperti ini. Ya, obstruksi. Modelnya seperti ini. FEV1-nya turun dibandingkan dengan FVC ya. Turun. Ini dilihat FVC-nya 3.500 ya. FEV1-nya 1.800. Kemudian FEV1 per FVC rasionya hanya 51%, kalau 70 ya. Ini berarti menunjukkan ada obstruksi. Ini kesimpulannya FVC-nya normal ya atau sedikit turun. Kemudian FEV1-nya turun nih di bawah 80% prediksi ya. FEV1 per FVC rasionya juga turun. Nih, penyakitnya apa saja gangguan obstruksi? PPOK, asma, bronkiektasis, cystic fibrosis, post-TB, kemudian kanker paru yang juga bisa berhubungan dengan PPOK ya. Pasien perokok itu bisa jadi PPOK, bisa juga disertai dengan kanker paru ya, bisa double bisa dua-duanya ya. Obliteratif bronkiolitis bisa juga ya. Ini kalau Anda dapatkan hasil spirometrinya obstruksi ya, Anda mikirnya ini penyakitnya apa saja sih ini ya, kemungkinan penyebabnya ini. Nah, untuk spirometri sendiri ada kekhasan ya pada pasien COPD atau PPOK ya, dikonfirmasi bahwa hasil post bronchodilator ini penting nih, post bronchodilator FEV1 per FVC. Tadi Anda ingat sebelum melakukan proses spirometri menghindari obat bronchodilator semuanya. Nah, setelah itu sebelum melakukan pemeriksaan spirometri, pasien dilakukan spirometri yang pertama ya, tanpa bronchodilator. Kemudian dikasih bronchodilator, dikasih inhaler, semprot, kasih salbutamol atau bronchodilator yang lain ya, 400 mikrogram 4 kali semprot, kemudian 15 menit dilakukan misalnya spirometri lagi, post bronchodilator, didapatkan tetap nih rasio FEV1 per FVC-nya kurang dari 70, tidak bisa naik. Kasih bronchodilator tidak bisa naik ya. Gitu. Nih, diberikan 15 menit setelah pemberian 400 mikrogram salbutamol atau yang ekvivalen. Ya. Nah, ini disebut dengan tes reversibilitas bronchodilator. Jadi dites, diberikan bronchodilator, nanti hasilnya seperti apa? Apakah akan menghasilkan FEV1 atau FVC yang lebih baik dibandingkan sebelum diberikan obat bronchodilator. Ini penting untuk membedakan PPOK dan asma ya. Pada PPOK setelah dikasih bronchodilator, saluran napasnya tidak melebar dan hasilnya FEV1 per FVC-nya tetap di bawah 70. Sementara pada pasien asma didapatkan tes reversibilitas yang positif, PPOK tes reversibilitas negatif ya. Nah, ini bisa digunakan tes reversibilitas untuk menentukan pada awal diagnostik ya, diagnostik apakah pasien ini cenderung kepada sesaknya asma ataukah sesaknya PPOK ya. Ini obat-obat yang lain tes bronchodilator yang bisa dipakai ya. Salbutamol yang saya sebutkan 200 sampai 400, satu kali semprot itu 100. Jadi kalau 2 kali sampai 4 kali ya 2 sampai 4 kali semprot ya. Dengan spacer ya, bisa dengan terbutalin, bisa ipratropium. Yang paling banyak dipakai adalah salbutamol. Nah, ini pada pasien PPOK di panduan ini ada persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan spirometri. Kemudian ini tes spirometrinya bagaimana dilakukan dengan pemberian obat bronchodilator ya, 400 mikrogram beta 2 agonis short acting ya, sahabat tadi. Hasilnya dapatkan seperti ini ya, didapatkan peningkatan FEV1 ya yang lebih besar dari 200 dan 12% setelah post bronchodilator. Ini menunjukkan adanya tes reversibilitas positif. Reversibilitas tes positif didapatkan pada pasien asma. Pada PPOK tidak didapatkan hasil peningkatan FEV1 setelah bronchodilator dibandingkan sebelum bronchodilator ya, pre-postnya tidak ada peningkatan. Hasilnya itu tidak meningkat lebih dari 200 ml dan lebih dari 12%. Ini penting, dan ya, bukan atau ya, bandingkan. Nah, ini seperti ini gambarnya, grafiknya. Kalau dikasih bronchodilator maka akan ada peningkatan ya, pre bronchodilator dengan post bronchodilator. Anda bisa lihat rasionya ada peningkatan ya, pre bronchodilator dan post bronchodilator. Setelah post bronchodilator FEV1-nya naik nih
Ini pre, ini post. Naik kan? 2 liter menjadi 2,2 naik. Ya, ini juga naik. FVC-nya juga naik. 3.000 jadi 4.000. Tetapi rasionya tetap tidak bisa meningkat di atas 70. Nah, ini PPOK. Ya, dikasih bronkodilator. FEV1 per FVC-nya post bronkodilator, rasionya di bawah 70. Ya, tidak ada peningkatan. Anda bisa lihat. Ini ke sini berapa persen? Maaf, ini berapa mililiter? 200 mililiter. Anda bisa bagi berapa persen? Ya, ini 200 dibagi di bawahnya 2000 hanya 10%, tidak sampai 12%. Jadi ini tes bronkodilator negatif. Ya, ini satu kriteria lebih dari 200 mililiter terpenuhi, tetapi persennya peningkatannya tidak lebih dari 12%. Ya, ini 2 dibagi dengan 2000, 200 dibagi dengan, ini kan dikurangi 2200 dikurangi 2000 sama dengan 200 dibagi dengan pre-nya 2000. Jadi 200 dibagi 2000 sama dengan 10% saja. Itu tidak memenuhi kriteria bronkodilator positif. Ya. Dengan rasio FEV1 per FVC post bronkodilator di bawah 70. Ya, ini PPOK. Ya. Sekarang kita masuk ke penyakit restriksi, gangguan pengembangan. Ya. Kriterianya apabila FEV1-nya normal ataukah terjadi penurunan sedikit. Nah, yang penting adalah ini. Yang penting sini. FVC-nya, karena tidak bisa mengembangkan. FVC kan tarik nafas, hembuskan. Tarik nafasnya tidak bisa maksimal, hembuskannya juga tidak bisa baik. Jadi pendek. Ya, FVC-nya pendek. Ya, di bawah 70% prediksi. Ya, prediksi ini ditentukan dari orang lain yang seusia dia, jenis kelaminnya sama, tinggi badannya sama, rasnya sama. 4 hal itu untuk menentukan prediksi. Ini sudah ada rumusnya, sudah ada di alat, tinggal milih prediksi mana. Prediksi orang Indonesia, prediksi orang Amerika, orang Jepang, orang Eropa, orang mana. Itu nanti tinggal memilih predicted-nya apa, nanti akan keluar hasilnya. Ya, persen prediksinya berapa. Dengan FEV1 per FVC-nya tentu saja di atas 70%. Ya, tidak ada obstruksi. Obstruksi lihat dari sini. Ya, kalau restriksi lihat dari sini. Ya, ini ingat-ingat ya. Nah, restriksi seperti ini, FVC-nya turun, ya, turun ke sini, ya, FVC-nya turun. Ya. Di sini Anda bisa lihat FVC-nya pada pasien ini 2 liter, ya, 40% prediksi turun di bawah 80. FEV1-nya tentu saja juga turun, karena kan dibandingkan prediksi ya, maksud saya, dibanding prediksi juga akan turun, gitu ya, akan turun gitu. Tapi kalau FEV1 per FVC-nya normal pada pasien ini tidak ada obstruksi, hanya restriksi. FVC-nya turun, FEV1-nya juga turun. Oke, penyakitnya apa saja? Ini penyakitnya, ya. Bisa jadi penyebab di paru maupun ekstra paru. Penyebab di paru, misalkan fibrosis paru, pneumokoniosis, penyakit paru kerja, edema paru, kemudian tumor, ada tumor, ya. Habis operasi, lobektomi, lobusnya dibuat, lobus parunya dibuat, pneumonektomi, ya, parunya dibuang, dioperasi, ataukah di ekstra paru, di luar paru, gangguan pengembangan dinding dada, ya, dinding dadanya ada kekakuan, ataukah ada fraktur, ya, atau obes, ya, nggak bisa mengembang, atau hamil, ya, gangguan pengembangan dari abdomen, ya. Kemudian ada penyakit dari neuromuskuler atau fibrotorak, parunya fibrosis, ya. Nah, ini kurang beberapa slide. Ini manuver, ya, manuver yang jelek, ya, spirometri. Spirometri saya bilang tadi, manuvernya sekali hidup, sekali hisap, sekali hembus. Tidak boleh hembusnya berulang-ulang atau menambah, ya. Hembus tarik nafasnya tidak boleh nambah. Hanya sekali tarik nafas, sekali menghembus, ya. Ini contohnya pada pasien diminta menghembus di tengah-tengah batuk. Nah, ini autospiro akan tergambar seperti ini. Nah, kalau yang B ini usahanya main-main ini, hembuskan. Hembus, Pak. Wah, ini main-main nih. Ya, pelan-pelan, kencang, pelan, kencang. Nah, ini. Habis pelan. Nah, itu. Ini seperti ini. Jadi harusnya dari awal gitu, ya. Kalau C ini tiba-tiba berhenti. Setelah hembus berhenti, udah, ya, mendadak berhenti. Nah, langsung berhenti seperti ini. Pada D ini awalnya pelan. Nah, ini hembusnya seperti itu, ya. Nah, pada E tadi kan
diminta pasien menghembuskan 3-4 kali dengan manuver kekuatan yang sama. Nah, kalau ini ngembus yang pertama inkonsisten, yang kedua, yang ketiga lebih kuat. Nah, itu inkonsisten. Jadi harusnya 3-4 manuver tadi dengan manuver yang sama, ya. Dibuktikan dengan apa? Dengan nilai pemeriksaan masing-masing manuver tidak boleh selisih lebih dari 100 ml atau lebih dari 5% perbedaannya. Ya, itu menunjukkan bahwa reversible, ya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya, boleh tanya raise ataukah boleh ketik di kolom chat, ya. Nanti videonya silakan Anda lihat, Anda putar di rumah, ya. Ada pertanyaan? Silakan bila ada pertanyaan. Sulit materinya? Tidak sulit ya? Nanti Anda bisa. Oke, silakan. Utuh, bagus, silakan. Enggak, tadi saya menjawab apakah materinya sulit? Tidak, dok. Oh enggak, oke ya. Gampang ya, mudah-mudahan gampang ya. Oke, ada lagi? Saya kirim di kolom chat soal untuk post test ya. Anda bisa kerjakan ya. Oke. Soal spirometri Anda kerjakan, nanti Anda submit untuk jawaban untuk saya mengetahui pemahaman Anda tentang pemeriksaan spirometri. Waktunya habis. Setelah ini ada materi apa? Riko. Ada materi kegawatan respirasi, dokter. Oh ya, oke. Nah, karena waktunya sudah terbatas, jadi Anda bisa mengikuti untuk materi selanjutnya. Jam berapa mulai? Materi jam 12? Jam 1, dokter. Oh, jam 1 ya. Selama 1 jam. Masih ada waktu selama 1 jam. Video praktek kemarin ya, itu bisa Anda putar. Video yang saya bikin dengan Dr. Heli Anda bisa putar, Anda lihat biar lebih memahami bagaimana sih teknik untuk melakukan pemeriksaan spirometri. Di situ juga ada gambar videonya untuk menginterpretasi. Pada alat autospiro itu nanti langsung otomatis akan terlihat ini hasilnya, interpretasinya apakah normal, apakah obstruksi, apakah restriksi, ataukah campuran. Itu sudah ada ya. Tetapi kita sebagai dokter, Anda sebagai calon dokter mengetahui manuver pemeriksaan seperti apa dan bagaimana interpretasi dan kira-kira apa sih penyebab penyakit karena obstruksi, restriksi, atau campur. Ya, oke, saya akhiri. Terima kasih Riko dan adik-adik mahasiswa semester 4. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.